Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Dan di pagi hari ini kita akan sama-sama menghampiri tahta Tuhan dengan membawa syukur kita, dengan membawa penyembahan kita. Kita mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tenang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua
yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami bawa hati kami, haleluya. Kami bawa jiwa kami bawa penyembahan, haleluya, haleluya. Engkau kami sembah, Engkau kami tinggikan selamanya, haleluya. Oh, Yesus, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami datang membawa syukur kami, membawa setiap pujian penyembahan kami. Dan gini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah atas kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati kami. Tuhan berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh kembali berjumpa di dalam kasih Tuhan, di dalam renungan doa pagi online JKI Pondok Daud. Biarlah pagi hari ini kita merenungkan bahwa Allah Sang restorasi hati di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesulit apapun keadaan kita hari ini, percayalah bahwa Allah sanggup menolong kita, bahwa Allah sanggup merestorasi kehidupan kita, dan kita tahu bahwa hidup kita dimulai dari hati kita, difokuskan oleh hati kita. Karena apa Bapak Ibu? Ketika hati kita penuh damai sejahtera dan sukacita, maka hidup kita akan penuh damai sejahtera dan sukacita. Tetapi sebaliknya saudara, ketika kita sudah patah hati, kita patah semangat saudara, maka kehidupan pun kelihatan menjadi
buruk. Kehidupan pun menjadi letih lesu, tidak semangat. Karena apa Bapak Ibu? Karena hati kita yang tidak semangat. Oleh karena itu mari pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk merestorasi kehidupan kita. Karena sesulit apapun kehidupan kita, percayalah bahwa Allah sanggup mengubah kehidupan Bapak Ibu. Allah sanggup merestorasi kehidupan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu hidup penuh damai sejahtera dan sukacita, dan kehidupan Bapak Ibu penuh dengan kemenangan. Banyak orang Kristen Bapak Ibu, ada Tuhan di sampingnya, ada Tuhan di dalam hatinya, tetapi sayang, seringkali mereka lupa akan kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus dicuekin saudara, sehingga kita tidak memperhatikan perkataannya, kita tidak memperhatikan kehendaknya, kita tidak memperhatikan bisikannya. Padahal saudara, Tuhan Yesus adalah sang restorasi hati di dalam kehidupan kita. Yesus adalah penolong sejati. Yesus mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan untuk kita hidup di dalam kemenangan, untuk kita hidup bersama dengan Tuhan. Yang pertama, tunduk kepada Allah. Kita harus tunduk kepada Allah. Mengapa saudara kita harus tunduk kepada Allah? Karena selain Allah sang sumber kehidupan, Allah tahu segalanya. Allah tidak pernah salah saudara. Oleh karena itu saudara, alangkah baiknya kalau kita tunduk dan taat kepada Dia. Tunduk dan taat saudara, itu memiliki arti kita mengikuti kehendaknya sepenuhnya saudara. 100% kita mengikuti kehendak Tuhan. Itu namanya tunduk. Kita berserah, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan ketika kita mengatakan kita tunduk kepada Tuhan. Beranikah pagi hari ini kita mengambil sebuah keputusan bahwa kita akan tunduk kepada Allah. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada otoritasnya. Jika kita sepenuhnya mau dipimpin oleh Allah, sekalipun kita harus melalui jalan yang sukar, sekalipun kita harus memikul salib saudara, tetapi percayalah, tadi saya sudah mengatakan bahwa Allah tidak pernah salah, sekalipun jalan itu sulit, sesulit apapun kita harus melalui, tetapi ingatlah kita tidak pernah sendirian, tetapi ada Tuhan yang bersama dengan kita, ada Tuhan yang memegang tangan kita, Dia selalu berjalan bersama kita, memampukan kita melalui jalan yang sulit itu. Tetapi percayalah saudara, ada berkat yang dahsyat, ada berkat yang luar biasa yang Allah sediakan bagi kita. Kemudian yang kedua dikatakan, lawanlah iblis. Untuk bisa tunduk kepada Allah, kita harus melawan iblis. Kita tidak mau terpengaruh oleh bujuk rayu daripada iblis. Karena fokus Tuhan dengan fokus iblis itu berbeda. Cara Tuhan itu berbeda dengan cara iblis. Kita tahu bahwa fokus Tuhan adalah kerajaan Allah. Kemenangan, damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Tetapi kita tahu apa yang menjadi fokus daripada iblis. Iblis fokusnya berbeda. Iblis berfokus pada dunia, kenikmatan saudara, kesenangan. Itu yang ditawarkan oleh iblis kepada kita. Oleh karena itu saudara, jangan sampai kita terfokus kepada mamon. Jangan sampai kita terfokus kepada uang yang ditawarkan oleh iblis. Karena manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita terus berfokus kepada Tuhan. Jangan sampai kita menyesal setelah kita berada di alam maut. Karena kita tertipu oleh bujuk rayu oleh iblis. Dan pada saat kita menyadari kita di alam maut, baru saudara
kita menyesal, itu sebuah penyesalan yang terlambat dan itu tidak ada gunanya, saudara. Jangan sampai kita seperti orang kaya dengan fakir miskin yang bernama Lazarus, saudara. Di Lukas 16 ayat 24 saudara bisa membaca. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Orang kaya ini berteriak kepada Abraham ketika dia di alam maut. Dia melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Padahal Lazarus adalah orang miskin yang seringkali berada di depan rumahnya. Lazarus adalah orang yang seringkali menderita di dalam kehidupannya. Sementara dia adalah orang kaya. Tetapi apa yang terjadi setelah kedua-duanya meninggal, saudara? Lazarus hidup di dalam kebahagiaan bersama Bapa di surga. Lazarus duduk di pangkuan Bapa Abraham, sehingga ketika orang kaya ini melihat bahwa Lazarus ada di pangkuan Bapa Abraham, dia berkata, "Suruhlah Lazarus mencucukkan ujung jarinya untuk menetesi lidahnya." Saudara, bayangkan saudara, betapa panasnya, betapa penderitaan di alam maut dan penyesalan itu terjadi ketika dia sudah di alam maut. Saya katakan penyesalan orang kaya ini adalah terlambat, saudara. Oleh karena itu mari kita jaga hati kita supaya kita tidak juga mengalami keterlambatan seperti orang kaya ini. Kita jaga hati kita selagi kita masih ada di muka bumi ini. Kita restorasi hati kita sesuai dengan firman Tuhan dan bahkan kita mau taat kepada Tuhan sehingga pada akhirnya kita bisa mengakhiri kehidupan ini di dalam satu kebahagiaan. Jangan pernah saudara kita menyimpan saudara racun-racun kehidupan di dalam hati dan pikiran kita. Jangan pernah kita menyimpan hal-hal yang buruk, kita ingat-ingat saudara, selalu menjadi keputusan kita karena kita mengingat masa lalu kita yang buruk. Tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan berkata, "Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita serahkan beban hati kita kepada Tuhan agar hati kita boleh diperbarui, hati kita bisa direstorasi oleh Tuhan dan kita boleh hidup di dalam kemenangan. Akan saya sampaikan sebuah ilustrasi saudara. Ketika saudara memasukkan barang di dalam almari pakaian, pasti Bapak Ibu akan memastikan bahwa pakaian yang Bapak Ibu masukkan ke dalam almari pakaian adalah baju yang bersih, baju yang sudah dicuci, baju yang sudah disetrika. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Saat kita memasukkan sesuatu di dalam hati dan pikiran kita, kita juga harus menseleksi saudara bahwa segala sesuatu yang kita simpan itu adalah sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai Bapak Ibu kita menyimpan sesuatu yang busuk di dalam almari kita. Demikian juga dengan kita, jangan sampai kita menyimpan sesuatu yang busuk di dalam hati dan pikiran kita. Karena itu bisa menjadi racun kehidupan dan bisa menggerogoti kehidupan kita, bisa menggerogoti kesehatan kita, bisa menggerogoti langkah-langkah kita Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita berlari-lari ke arah yang benar, ke fokus yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, pagi hari ini kita ambil waktu sejenak. Kita mau merenungkan, adakah saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan sudah menyimpan sesuatu yang positif di dalam kehidupan kita? Ataukah kita masih menyimpan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita? Sesuatu yang busuk, sesuatu yang tidak berguna. Firman Tuhan berkata kepada kita saat ini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari kepadamu. Saudara, saat kita tunduk kepada Allah, kita bisa memastikan bahwa iblis akan lari dari kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami hampiri hadirat-Mu yang kudus. Pagi hari ini kami mau mengambil keputusan Tuhan untuk kami tunduk dan taat kepadamu. Kami akan melawan Tuhan
semua bisik rayu daripada iblis. Karena kami berjanji di hadapan-Mu pagi hari ini bahwa kami akan menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Urapi kami, berkati kami, sehingga keputusan kami ini, pagi hari ini, bukan hanya hari ini Tuhan, bukan hanya pagi ini, tetapi untuk sepanjang umur hidup kami mau setia dan taat kepadamu. Kami mau tunduk kepada Tuhan, dan kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan kami mau melawan iblis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus turunkan berkat damai sejahtera atas setiap kami. Haleluya, amin.